Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri, Dias Nurida Sungkar dengan NIM 009. Yang kedua ada Sevia Surya Putri Suwandi dengan NIM 023. Dan yang terakhir ada dari Yulianti dengan NIM 036. Sebelumnya kami ingin memperkenalkan dosen kami, Pak Fathur Rahman Al-Banjari. Dan mungkin sebelum kita belajar ekonomi moneter gak bisa sampai ke tulang-tulangnya, Pak. Tapi kalau sama dia bisa sampai ke tulang-tulangnya, Pak. Anyways. Oke, saya di sini sebagai pemateri pertama yang akan menjelaskan tentang apa sih yang dimaksud dengan uang dan bagaimana sejarah tentang uang. Yang pertama, apa sih yang kalian ketahui tentang uang? Pasti yang kalian ketahui adalah mungkin kalian bisa membeli dengan uang dan barang dan apapun itu. Tapi di sini uang itu memiliki arti yang lain. Nah, di sini saya akan menjelaskan. Yang pertama, menurut Ensiklopedia Indonesia, uang itu diartikan sebagai suatu benda yang memiliki ciri tertentu dan sebagai alat untuk mempermudah pertukaran dan sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, di sini tuh kata sah itu yang tertera dalam uang itu tuh maksudnya itu udah dilindungi oleh pemerintah dan diakui dan udah dilindungi oleh undang-undang seperti itu. Pada masa perekonomian tradisional, uang didefinisikan sebagai alat tukar apa saja yang bersifat secara umum maupun benda ataupun apapun yang dapat diterima oleh masyarakat. Karena pada masa sistem perekonomian tradisional ini, kebutuhan masyarakat ini tuh masih terkenal sangat sederhana, sehingga mereka tuh tidak membutuhkan yang namanya sistem ekonomi yang sangat rumit dan berlaku pada masa yang tertentu seperti itu. Nah, yang kedua saya akan membahas tentang sejarah pada uang. Yang pertama, sejarah pada masa prasejarah. Nah, di sini itu pada masa prasejarah manusianya itu masih belum mengenal apa sih uang kertas, apa sih uang logam. Jadi mereka itu melakukan itu dengan transaksi jual beli. Transaksi jual belinya itu dengan cara barter ataupun tukar menukar. Tetapi selama tukar menukarnya ini tuh juga masih terbatas ya dengan jenis apapunnya itu. Seperti itu. Di sini tuh barter itu sebagai tahapan penting dalam sejarah uang dunia. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Karena pada zaman dulu ya, seperti yang saya tadi bilang, mereka masih belum mengenal adanya uang, apapun jenis uang. Dan di situ mereka itu menganggap tukar menukar yang mereka lakukan selama mereka memiliki barang tersebut, dan di situ mereka berpikir itu adalah cara efektif pada masa prasejarah. Selanjutnya saya di sini akan membahas tentang sejarah uang kertas. Sebelum uang kertas itu muncul, manusia telah menciptakan uang logam. Kenapa bisa dibilang seperti itu? Dan mereka memunculkan uang kertas karena pada masa itu uang logam itu berat ya, dibawa kemana-mana. Kan kita nggak mungkin ya membawa uang logam kemana-mana sebanyak apapun yang kita bawa. Jadi waktu itu manusia mengidekan, mereka mengeluarkan uang kertas karena uang kertas itu sangat ringan dan bisa dibawa kemana saja dengan jumlah yang sangat banyak dan berbeda dengan logam seperti itu. Dan yang terakhir, sejarah uang modern. Nah, semakin berkembangnya teknologi dan pemikiran manusia juga mengidekan segala sesuatu hal. Di sini mereka menciptakan uang modern yang berbentuk dengan ATM, cek, giro, e-money. Nah, di sini tuh kita nggak perlu lagi melakukan pembayaran secara tunai. Kita bisa melakukannya di rumah, di mana saja, dengan melakukan yaitu pembayaran uang modern. Kita melakukannya itu, transaksinya itu dengan non tunai. Baik, saya Sevia Surya Putri Suwandi NIM 023 ingin menjelaskan materi selanjutnya, yaitu tentang definisi dan fungsi uang. Yang pertama yaitu definisi uang. Menurut Ensiklopedia Indonesia, uang diartikan sebagai suatu benda yang mempunyai ciri-ciri tertentu yang dapat mempermudahkan proses pertukaran dan berfungsi sebagai alat pembayaran yang sah. Nah, kata sah di sini bermakna bahwa uang tersebut dijamin oleh pemerintah dan dilindungi oleh undang-undang negara. Yang kedua, fungsi
fungsi uang. Fungsi uang di sini dibagi menjadi dua macam, yaitu ada fungsi asli dan fungsi turunan. Yang pertama kita akan membahas tentang fungsi asli. Fungsi asli ada tiga. Satu, sebagai alat tukar. Jadi uang di sini sebagai alat tukar dan mempermudah pertukaran. Orang yang hendak melakukan pertukaran tidak perlu menggunakan barang dengan barang, melainkan cukup menggunakan uang saja sebagai alat tukar. Yang kedua, sebagai satuan hitung. Uang bisa menunjukkan nilai dari barang atau jasa yang diperjualbelikan. Yang ketiga yaitu uang sebagai penyimpanan nilai. Jadi di sini uang bisa digunakan untuk mengalihkan daya beli di masa sekarang ke masa yang akan datang. Dua, fungsi turunan. Fungsi turunan di sini ada 4, yaitu 1. Uang sebagai alat pembayaran yang sah. 2. Uang sebagai alat pembayaran hutang. 3. Uang sebagai alat pemindah kekayaan atau penimbun harta. Jadi ada sebagian orang yang menyisihkan uangnya dan menabung uangnya guna keperluan di masa mendatang. Contohnya memindahkan kekayaannya berupa tanah, rumah ke dalam wujud uang dengan cara menjualnya. Dan yang terakhir yaitu uang sebagai alat pendorong ekonomi. Contohnya orang yang melakukan investasi. Nah, dengan adanya investasi tersebut perekonomian akan semakin meningkat. Nah, itu saja yang saya sampaikan tentang materi definisi dan fungsi uang. Materi selanjutnya akan dibahas oleh pemateri berikutnya. Saya Sefia Surya Putri Swandi mengucapkan terima kasih. Baik, selanjutnya saya akan membahas tentang teori nilai uang. Jadi teori nilai uang ini dibedakan menjadi 2 jenis, yaitu teori nilai uang statis dan dinamis. Yang pertama adalah teori uang statis, yaitu perubahan nilai uang tidak ditimbulkan dari perubahan atau perkembangan ekonomi. Teori ini dibedakan menjadi 4 kelompok. Yang pertama adalah teori intrinsik, yaitu nilai uang sama dengan nilai intrinsiknya, seperti uang logam, uang emas, dan juga perak. Yang kedua adalah teori konvensi, yaitu nilai uang itu telah disepakati oleh masyarakat sebagai pembayaran yang sah. Yang ketiga adalah teori nominalitas, yaitu nilai uang itu didasarkan oleh daya belinya. Yang selanjutnya adalah teori negara, yaitu uang itu telah disahkan oleh undang-undang dan telah disahkan sebagai alat pembayaran yang sah. Selanjutnya ada teori uang dinamis. Teori ini dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah teori kuantitas, yaitu kuat lemahnya nilai uang itu ditentukan oleh jumlah uang yang beredar. Yang kedua adalah teori kuantitas, yaitu nilai uang itu dipengaruhi oleh faktor barang dan jasa. Yang ketiga adalah teori persediaan kas, yaitu jumlah uang tidak dibelikan barang-barang atau real cash. Yang keempat adalah teori ongkos produksi, yaitu uang dalam peredarannya berasal dari logam dan uang itu dapat dipandang sebagai barang. Jadi uang seperti logam, emas itu juga bisa dipandang sebagai barang. Selanjutnya saya akan membahas tentang jenis-jenis uang. Jenis-jenis uang menurut jenis-jenis uang yang beredar dalam masyarakat ada 2, yaitu uang kartal dan uang kiral. Uang kartal itu adalah uang yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari, ya seperti kita jumpai atau kita gunakan sehari-hari. Yang kedua adalah uang kiral, adalah uang yang berbentuk simpanan yang penarikannya dapat dilakukan setiap saat. Yang kedua adalah uang menurut bahan pembuatannya. Yang pertama adalah uang logam. Uang ini nilainya cenderung stabil dan tahan lama dan tidak mudah rusak. Yang kedua adalah uang kertas, yaitu uang yang berasal dari kertas yang telah
dicap oleh Bank Indonesia dan telah disahkan sebagai alat pembayaran yang sah. Yang kedua adalah uang menurut nilainya, yaitu uang penuh dan uang tak penuh. Uang penuh itu adalah nilai nominal dan nilai intrinsiknya itu sama seperti emas dan perak. Yang kedua adalah yang tak penuh, yaitu antara nilai nominal dan intrinsiknya itu tidak sama. Nilai nominal lebih besar daripada nilai intrinsiknya.